hujan, jadinya kita harus ke dalam dulu guys. Kalian tahu nggak perbedaan besaran dan satuan? Tahu. Rina, apa? Besaran untuk menggambar apa yang diukur, satuan menentukan kuantitas apa yang diukur. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu apa Besaran pokok suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka disebut besaran. Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Itu disebut dengan besaran pokok, guys. Terus bila besaran turunan apa? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Notasi ilmiah dan prefiks. Besaran yang diukur memiliki rentang nilai yang sangat lebar, dari nilai yang sangat besar menuju tak hingga nilai yang sangat kecil menuju nol. Faktor pengali dan awalannya. Terus ada mega, ada giga, ada tera, ukur dan ketelitiannya. Banyak sebenarnya ada mistar, terus misalkan pengalian. Ada juga jangka sorong Ya, itu, ada jangka timbangan, sorong. ada neraca kan. Alat ukur dan ketelitiannya. Alat ukur panjang, mistar atau bisa disebut juga penggaris. Satuan yang tercantum dalam mistar adalah centimeter, milimeter, serta inci. Untuk mendapatkan sudut pengukuran yang tepat, maka sudut pengamatan harus tegak lurus dengan objek dan mistar. Mistar memiliki skala terkecil 1 mm sehingga ketelitian mistar 0,05 cm. Bisa kan ukur pakai ini? Ya, kan penggaris. Misal kan yang kayak gini tuh. Penggaris yang Panjang. segitiga, ada segitiga. Ada juga. Selanjutnya alat ukur ketelitiannya. Alat ukur panjang, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup sering digunakan untuk mengukur tebal benda-benda tipis dan mengukur diameter benda-benda bulat yang kecil seperti tebal kertas, diameter kawat. Mikrometer sekrup terdiri atas dua bagian, yaitu poros tetap dan poros kulir. Skala panjang yang terdapat pada poros tetap merupakan skala utama, sedangkan skala panjang pada poros kulir merupakan skala non-use. Skala utama mikrometer sekrup dalam milimeter. Mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Jangka sorong. Alat ukuran ketelitiannya yang ketiga tadi ya. Yang ketiga adalah jangka sorong. Jangka sorong berfungsi sebagai alat ukur persis yang digunakan untuk menentukan dimensi suatu benda dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan penggaris biasa. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur panjang atau ketebalan benda, diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman lubang. Dengan adanya skala utama dan skala non-use, jangka sorong mampu memberikan hasil pengakuan hingga ketelitian 0,01 atau 0,1 mm, sehingga sering dipakai dalam bidang teknik laboratorium maupun industri. Bisa juga untuk mengukur ketebalan apa namanya itu? Tablet. Nah, ya, itu. Alat ukur massa dalam massa menggunakan satuan dasar kilogram. 1 kilogram sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum, iridium, Alat ukur massa neraca analitis 2 lengan. Yang kayak gini. Neraca ini berguna untuk mengukur massa benda, misalnya emas, batu, kristal benda dan lainnya. Emas batu. Alat ukur massa neraca lengan gantung. Kalau lengan gantung itu satu. Ya, kayak satuan dari benda. Neraca ini berguna untuk menentukan massa benda
yang cara kerjanya dengan menggeser beban pemberat di sepanjang batang kayak itu kan beras itu kan Ya, ya. Dacin nggak sih? Ya kayak tadi. ada itu dah. Alat ukur massa neraca digital itu buat obat Obat, ya, bubuk. buah. Kayak bubuk obat. Bisa juga kan? buah juga kan sih Buah juga ini yang Ya. tapi yang agak besar. alat ukur ketelitian alat ukur massa neraca neraca yang bisa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohmholz 36. Ke angka penting. Penulisan angka penting 0 pada angka penting ternyata memberikan implikasi yang amat berharga untuk mengidentifikasi apakah suatu angka tertentu termasuk angka penting atau bukan. Berikut aturan angka penting yang umum. Angka yang bukan 0 adalah angka penting. Misal 1, 4, 5, 6, 9 5 angka penting. 2, 5, 4, 6 4 angka penting. Enggak ngerti aku. Ini penting Tidak ada semua. nolnya itu Ya, itu penting semua dia. kalau ada nolnya Sebenarnya itu tidak jadi hitung ya. Nah, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan tidak diapit bukan angka 0 penting. 2, 5, 0, 0. 4 angka penting. Mengapa? Sebab tidak ada tanda desimalnya. Nah, 25 ya. 2500 itu 4-nya itu angka penting. Ya, Berarti yang karena dua ada setelah koma desimalnya. itu Ah, bukan. Ya, Oh. ada itu. Tidak dianggap. Ya. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 atau setelah tanda desimal bukan angka penting. Misal 0,00556. 3 angka pentingnya. Karena bagian itu guys. Satu kecil. ya, Ekstrim bilang. angka 0 berada di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Misal 0,05006. 4 angka pentingnya. Berarti yang mana aja? Berarti 2500. ya, yang mana? Yang mana? Yang ini kan 2500 ini penting. Bukan angka mana? berapa Yang mana? angkanya 25 Enggak. yang mana 0,00556. 0. Nah, kan ini kan dia desimal di sini. Iya, 0. Berarti enggak dia ini Angka penting yang 556. ini aja dia. Cuman yang berangka itu aja. Oh, kalau 0 ini Angka selain 0 itu angka penting. Karena dia diampit, dia ini diampit. Kalau ada nolnya di tengahnya berarti angka Bukan, penting. angka penting. Tetap dia angka penting diampit dia sama. Kalau dia di Iya, tengah, ya, di misal tengah. nih, kalau nol misalnya 5056 ini 4 angka penting. Ya, soalnya Soalnya dia nolnya di dia Oh, diampit diikuti dia. juga ini nolnya yang ini. ya kalau Ya. dia di tengah nolnya Tapi Baru kalau kalau dia di sini, belakang, oh, ya, enggak. enggak. Ada desimalnya enggak. Ada di sini. Berarti yang 3 aja angka penting ini 556. Nah, terus ada faktor penyebab timbulnya kesalahan atau ralat. Nah, terus pengukuran memainkan peranan penting pada fisika, tapi hasil pengukuran tidak akan pernah tepat secara sempurna. Kayak apa ya, tidak dia pernah tepat gitu. Kadang ada tempat yang salah. Ya. Terus penting untuk menentukan ketidakpastian suatu pengukuran, baik dengan menyatakan langsung dengan kurang lebih dan atau dengan memakai angka signifikan yang tepat. Kesalahan dari proses pengukuran baik disebabkan karena faktor alat. Kadang alatnya yang error atau mungkin kita yang salah juga atau kurang teliti, kurang tepat teliti caranya juga. hitungnya. Terus bisa juga dari metodenya maupun kita juga yang mengukur. Terus tentunya akan mengakibatkan kesalahan informasi yang diperoleh sehingga menimbulkan kesalahan kesimpulan dan akhirnya kesalahan tindakan yang akan merugikan pasien. Dalam hal penentuan ini dapat terjadi false positif atau false negatif. False positif adalah
merupakan suatu error atau penyimpangan yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit, padahal sama sekali tidak menderita. Sedangkan fase negatif merupakan suatu error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit, padahal penderita menderita suatu penyakit. Terus faktor penyebab timbulnya kesalahan atau ralat yaitu dari jenis dan faktor penyebab timbulnya kesalahan atau ralat. Ralat sistematik. Ralat kelompok ini bersifat tetap adanya penyebabnya. 1. Alat, kalibrasi, harga skala, kondisi alat yang berubah, pengaruh alat terhadap besaran yang diukur, dan sebagainya. 2. Pengamat. Misal karena ketidakcermatan pengamat dalam membaca. Kondisi fisis pengamatan. Misal karena kondisi pada saat pengamatan sama dengan kondisi fisis saat penerapan alat. Berarti harus sering dicek ya. Biar dia sama gitu, biar dia benar. Terus metode pengamatan. Ketidaktepatan dalam pemilihan metode akan berpengaruh terhadap hasil pengamatan. Misalnya sering terjadi kebocoran pada besaran fisis seperti panas, cahaya, dan sebagainya. Terus ini juga penyebab dan faktornya, yaitu kayak kebetulan juga kesalahannya yang terjadi pada pengamatan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap besaran fisis yang dianggap tetap. Penyebabnya adalah 1. Salah menaksir, misal kesalahan penafsiran terhadap nilai skala terkecil. Terus kondisi fisis yang berubah berfluktuasi, misal karena perubahan temperatur atau perubahan listrik uang yang tidak stabil. Terus gangguan juga, misal adanya medan magnet yang kuat dapat mempengaruhi penunjukan jarum penunjuk alat ukur listrik. Terus definisi, misal karena penampang kita tidak bulat betul, maka penentuan diameternya pun akan menimbulkan kesalahan. Ada juga faktor penyebab timbulnya kesalahan atau ralat, yaitu ralat kekeliruan tindakan. Bagi pengamat dapat terjadi dalam dua bentuk. 1. Salah berbuat, misalnya salah membaca pengaturan situasi atau kondisi. Terus yang kedua juga salah anggaran, misal terjadi pada pembulatan angka perhitungan. Kesalahan dapat dalam pengukuran dapat diperkecil dengan cara lebih banyak berlatih, pemilihan metode yang tepat, serta menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dan memiliki tingkat ketepatan atau akurasi dan kebenaran yang tinggi. Terus perhitungan ralat. Kesalahan dalam pengukuran tidak dapat dihindari sehingga nilai sebenarnya tidak akan pernah dapat ditentukan. Usaha yang dapat dilakukan hanyalah dengan memperkecil kesalahan tersebut sampai sekecil-kecilnya. 1. Untuk satu kali pengukuran, nilai ralatnya adalah 0,5 skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. 2. Untuk pengukuran berulang, nilai terbaik besaran terukur adalah nilai rata-ratanya. Misalnya, suatu besaran X diukur sebanyak N kali dengan nilai terukur kali 1, kali 2, kali 3, sampai kali N. Nilai terbaik untuk besaran tersebut adalah selisih atau penyimpangan dari nilai terukur terhadap nilai terbaiknya disebut deviasi. Contoh perhitungan standar deviasi yaitu kayak ini yang ada di contohnya. Nah, kan seorang pria membawa sekolah ke sebuah apotek dan membawa resep. Nah, apoteker meminta untuk anaknya ditimbang untuk mengetahui berat badan anaknya dan diperoleh agar dapat dilakukan perhitungan dosis yang tepat. Nah, berdasarkan hasil penimbangannya yang sebanyak 3 kali itu, diperoleh BB anak yaitu 75 kilo, 76 dan 77 kg. Ya.
standar deviasi dari BB tersebut sebagai dasar untuk penghitungan dosis. Nah ini dah kayak yang dicontoh, kayak dibagi gitu, dibagi 3 kayak cari rata-rata. Nah jadi